akan belajar firman Tuhan. Tempat yang indah mana yang Anda sukai? Salib kasih, siapa yang sudah pernah ke sini? Mungkin ini rombongan Aci udah ke sana ini. Kami pun sudah. Nah, sudah. Saya belum. Tahura. Tahura sering lewat, tapi masuk belum. Aku pernah naik gajah itu. Taman Mini Indonesia Indah. Lewat semua. Danau Toba. Wah, ini udah sering kita pergi ke sana. Taman Bunga. Air terjun si Piso-Piso. Ini sering kami lewati. Turun ke bawah tidak pernah. Tugu Monas. Sekali kemarin. Itu pun karena sudah kerja di rumah sakit. Kalau nggak pernah ke Tugu Monas. Apakah Anda suka tempat di surga? Ini dia pertanyaan kita pada malam hari ini. Ada berbagai pendapat mengenai surga. Kenapa malam hari ini saya rindu kembali untuk berbicara mengenai surga? Karena saya melihat kita perlu selalu merenungkan apakah surga itu. Ya, apakah benar ada surga itu? Bagaimana keadaan di sana? Karena udah capek kita di dunia ini. Kalau ditanya orang Sabah, Kalimantan Utara, surga itu katanya berada di Gunung Kinabalu. Mereka percaya roh-roh pergi ke sana. Tapi kalau pendapat agama Buddha di Muang Thai katakan, surga itu dikatakan sebagai langit, sebuah deretan anak tangga. Nah, di manakah surga itu yang benar? Kita kembali kepada firman Tuhan. Tapi sebelum masuk kepada firman Tuhan, surga artinya langit. Kalau surga artinya langit, maka di manakah surga itu? Ya kan gitu. Ada 3 langit. Langit yang pertama dinamakan atmosfer, di mana udara, awan-awan, di mana burung terbang. Itu di dalam Kejadian 1:20. Ya. Yang kedua, langit yaitu astronomi bintang, di mana matahari dan planet mengorbit. Mazmur 8 ayat 4, Wahyu 6 ayat 13 katakan. Di manakah surga itu? Yaitu yang ketiga, langit, tempat tinggal Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 4. Berarti surga itu berada di langit yang ketiga. Firman Tuhan di dalam Kejadian 28 ayat 17 katakan, itu disebutkan sebagai rumah Allah. Rumah Allah yang dahsyat, damai, dan nyaman, dan suatu perasaan yang kagum terhadap rumah Allah. Matius 6 ayat 9 katakan, karena itu berdoalah demikian Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. 1 Raja-Raja 22 ayat 19 katakan, kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Sorga yang sesungguhnya ialah bisa kita definisikan dari ayat firman Tuhan itu tadi, merupakan tempat tinggal Tuhan, rumah Allah, tempat kediamannya yang kudus, dan tempat tahta berada di mana dia berada. Lalu tempat tinggal para malaikat. Itulah surga. Ada 7 fakta menggembirakan hati tentang surga. Apakah itu? Surga adalah tempat yang nyata, Bapak Ibu. Jadi bukan main-mainan. Bukan dongeng-dongeng, tapi itu nyata. Di mana ayatnya? Matius 5 ayat 12. Surga adalah tempat yang disediakan. Itu Matius 25 ayat 34. Yang ketiga, surga adalah tempat yang kita kenal. Berarti sudah lama dikenal. Ibrani 11 ayat 14 ayat 6 dan 16. Lalu surga adalah tempat yang bersih. Lalu yang kelima, surga adalah tempat yang aman. Yesaya 11 ayat 6 sampai 9. Wahyu 22 ayat 14. Jadi harus yang bersih masuk ke sana, yang jorok-jorok tidak. Ya. Surga adalah tempat yang bahagia. Wahyu 21 ayat 4, Lukas 20 ayat 36, dan Yesaya 35 ayat 10. Surga adalah tempat pertemuan. 1 Tesalonika 4 ayat 17 dan 18. Itulah 7 hal. Lalu kita masuk ke yang berikutnya. Bagaimana keadaan hidup di sana? Indah, bersih, segar, aman. Jadi di dalam surga, makanan, minumannya, nyanyian, hidup, keadaan tempat tinggalnya diberitakan dalam firman Tuhan. Bapak Ibu tidak percaya? Mari kita lihat. Apa kira-kira menu makanannya? Menu makanan yang seperti ini akan tinggal di menu makanan yang Tuhan sediakan adalah buah-buahan. Kami tiap hari hanya buah satu inilah yang kami selalu beli, yaitu jambu non biji. Karena itulah yang murah.
Dan itu yang ada. Menu makanannya Wahyu 22 ayat 2 katakan, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberangi sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan. Seperti gambar ini Bapak Ibu, sebelah menyebelah. Berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Itu menu makanan kita. Dan gratis diberikan Tuhan. Lalu tidak akan ada lagi sate kambing, rendang, dan sebagainya. Lalu masuk ke yang berikutnya. Minumannya bagaimana? Firman Tuhan sudah sebutkan di dalam Wahyu 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Tapi Tuhan menyediakan kepada kita air kehidupan dari tahtanya mengalir sendiri. Tahta Allah berada di tengah kota tersebut. Dan ada pohon kehidupan sebelah kiri dan sebelah kanan. Dari situlah air itu bersih. Bersih sekali untuk kita. Wahyu 21 ayat 6 katakan firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, dari awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Nggak ada lagi Sprite. Nggak ada lagi Fanta. Nggak ada lagi semua yang minuman kaleng-kaleng itu. Tidak ada itu di surga. Lalu nyanyiannya apa? Wahyu 15 ayat 3 katakan, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Ada dua lagu yang akan dinyanyikan. Nyanyian Musa dan nyanyian anak domba Allah. Jadi besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa, adil dan yang benar. Segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Kira-kira itulah liriknya. Lalu Wahyu 5 ayat 9 katakan, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dan tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Lalu cahayanya apa? Apakah kita membutuhkan lagi listrik? Di dalam firman Tuhan katakan kalau kita masuk surga nggak perlu lagi listrik. Wahyu 22 ayat 5 katakan, dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, nggak perlu. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja-raja, sebagai raja sampai selama-lamanya. Tidak perlu lagi beli lampu repot-repot seperti ini. Ya, kalau Tigan lihat ini sering mati lampunya. Ya, tidak perlu lagi beli ini. Tidak perlu lagi matahari. Cahaya kemuliaan Allah cukup menerangi seluruhnya. Ya, kira-kira begitu terangnya ya. Baik, kita lanjut. Kehidupannya bagaimana? Roma 2 ayat 7 katakan. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Jadi orang-orang yang hidup di sana semua akan kekal dan selalu mencari kemuliaan, kehormatan kepada Allah. Dan tidak akan binasa. Siapa yang rindu masuk surga? Pasti semua kita, Bapak Ibu, rindu. Kita butuh melihat apa? Kol yang lagi segar dilihat, panen, sayur-sayur, tomat, dan sebagainya. Pasti kita rindu mencari tempat yang lebih indah, bersih, dan sebagainya. Pasti kita semua rindu masuk surga. Wahyu 21 ayat 27 katakan, ini penting. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Kita mungkin boleh saja tidak mendapatkan apa-apa di dunia ini. Kita mungkin boleh saja tidak siapa yang akan pergi ke sana. Yesaya 26 ayat 2 katakan. Dan Wahyu 22 ayat 14. Dan Wahyu 1 ayat 3 silakan baca. Yesaya 26 ayat 2 katakan, bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Inilah yang orang akan berangkat ke sana. Ya. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota itu. Aduh, suatu hal yang gembira sekali yang akan kita dapatkan ke sana. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Pohon kehidupan dan tahta Allah. Ellen G. White katakan, dari tahta itu keluar air sungai murni. Dan di sebelah menyebelah tepi sungai itu terdapat pohon kehidupan.
Di tepi sebelah sungai itu, batang pohon itu tumbuh, dan batang yang lain di tepi seberang sungai itu. Kedua batang itu daripada emas murni yang tembus pandang. Kedua batang itu bersatu di atas menjadi satu pohon saja. Dahan-dahannya melengkung sampai ke tempat di mana kami berdiri, dan buahnya sangat indah. Tampak seperti emas bercampur perak. Umat Tuhan mengucapkan apa dikatakan? Haleluya, surga itu cukup murah. Rumah kita bagaimana? Mereka akan sangat, tempat tinggal mereka itu seperti apa? Keperak-perakan, ditopang oleh emas. Rumah siapa yang punya tiangnya tiang emas? Keperak-perakan, belum ada di dunia ini. Dijamu oleh Tuhan. Apa yang dimaksud dengan tulisan ini? Sebuah meja dari perak murni berkilometer panjangnya. Tetapi di dalam meja itu Tuhan memberikan banyak buah-buahan. Yang di sana ada manna, badam, ara, delima, anggur, dan masih banyak jenis yang lainnya. Kira-kira seperti ini. Mungkin kita akan rindu memakan buah tersebut. Setia dalam penurutan. Inilah menjadi harapan kita bahwa kita harus setia dan menurut. Bila mana kita setia, maka ia akan dapat memakan buah kehidupan dan minum air di mata air kehidupan itu. Amsal 3 katakan, janganlah kiranya kesetiaanmu meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat apa? Kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah. Bagaimana cara kita mendapatkan kasih dan penghargaan dengan pandangan Allah adalah kita harus tetap setia. Kita akan merindukan pertemuan ini. Saya sering putar video ini, walaupun video ini hanya merupakan imajinasi karya manusia sendiri. Setiap malam saya katakan, Tuhan, izinkanlah hamba-Mu ini masuk surga. Kami rindu bertemu Engkau. Selalu itu saya putar-putar, selalu saya perlihatkan. Bahkan di mana saya khotbah, kami selalu putarkan ini. Betapa indahnya suatu hari kelak kalau kita masuk surga. Kita akan diajak bertamasya, mengelilingi ciptaan yang lainnya. Bumi-bumi yang lainnya, dan ciptaan Tuhan yang begitu banyaknya. Mari kita persiapkan diri kita. Hanya satu tadi permintaan Tuhan, yaitu mari kita datang kepada Tuhan. Dengan segala keluh kesah kita, dengan segala harapan kita, supaya Tuhan mengampuni segala dosa yang kita miliki, maka Tuhan akan mengundang kita semua untuk masuk dalam kerajaan surga. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat malam.